Di tepian Sungai Musi yang mengalir tenang namun menyimpan denyut kekuasaan, kabut pagi perlahan terangkat, memperlihatkan hamparan hutan rawa dan dermaga kayu tempat perahu-perahu besar bersandar. Inilah tanah Sriwijaya pada abad ke-7, sebuah wilayah yang belum disebut sebagai imperium, namun telah menyiapkan takdirnya. Angin membawa aroma air payau dan getah kayu, sementara matahari yang naik perlahan memantulkan cahaya keemasan di permukaan sungai, sebuah pembuka yang sunyi bagi lahirnya kekuatan besar di Nusantara. Di antara suara burung air dan gesekan dayung, tampak rombongan prajurit dan pendeta Buddha berjalan beriringan. Pakaian mereka sederhana namun tegas, kain panjang berwarna tanah, ikat pinggang kulit dan kalung manik-manik batu. Wajah-wajah mereka keras oleh perjalanan, namun mata mereka menyimpan keyakinan. Mereka mengikuti titah seorang pemimpin yang kelak namanya terukir abadi, Dapun Tahia. Dalam perjalanan suci yang disebut Sidayatra, ia tidak sekadar memindahkan pasukan, tetapi menggerakkan cita-cita, menyatukan wilayah, mengamankan jalur dagang, dan menegakkan tatanan yang adil di bawah lindungan Dharma. Tanah basah yang terinjak, keringat yang jatuh, dan doa-doa lirih yang dipanjatkan. Sidayatra bukan sekadar ekspedisi militer, ia adalah laku spiritual. Setiap malam, obor-obor dinyalakan, menerangi wajah-wajah yang berkumpul mendengarkan wejangan para pendeta. Mereka berbicara tentang kebajikan, ketertiban, dan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam sinar api yang bergetar, tekad itu tumbuh, memadat seperti besi yang ditempa. Di tengah perjalanan, sungai menjadi nadi kehidupan. Perahu-perahu besar, lambang kecakapan maritim Sriwijaya, meluncur membawa logistik dan pasukan. Dayung bergerak serempak, menciptakan ritme yang seolah menyatu dengan detak jantung alam. Dari sinilah Sriwijaya memahami dunia. Siapa menguasai air, ia menguasai perniagaan dan pengaruh. Saat rombongan mencapai sebuah dataran strategis, Dapun Tahiyang berdiri memandang sekeliling. Cahaya matahari senja membingkai siluetnya, menegaskan sosok pemimpin yang tidak sekadar berkuasa, tetapi visioner. Di tempat inilah, atas restu para pendeta dan dukungan pasukan, sebuah tatanan baru dirintis. Tidak ada sorak berlebihan, yang ada hanyalah keheningan penuh makna. Sebuah keputusan besar lahir dalam sunyi. Tangan-tangan terampil mengukir huruf Pallawa pada batu. Setiap goresan tegas, setiap kata dipilih dengan cermat. Prasasti Kedukan Bukit bukan sekadar catatan peristiwa. Ia adalah pernyataan sejarah. Di sana tertulis tentang perjalanan suci, kemenangan, dan berkah yang mengiringi berdirinya Sriwijaya. Debu batu berterbangan, keringat mengalir, dan bunyi pahat beradu menjadi musik yang mengabadikan lahirnya sebuah peradaban. Sriwijaya tidak berdiri dengan pedang semata, tetapi dengan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Di pasar-pasar sungai, pedagang dari berbagai negeri bertemu. India, Tiongkok, dan Nusantara bertukar rempah, sutra, dan gagasan. Bahasa dan budaya berbaur, membentuk kosmopolitanisme awal Asia Tenggara. Sriwijaya tumbuh sebagai pusat pembelajaran Buddha, pelabuhan aman, dan penghubung dunia. Namun inspirasi terbesar dari prasasti Kedukan Bukit terletak pada kepemimpinan. Dapun Tahiyang memimpin dengan kesadaran bahwa kekuasaan harus berpihak pada kemakmuran bersama. Ia memahami bahwa kejayaan tidak datang dari penaklukan tanpa arah, melainkan dari keteraturan, keamanan jalur air, dan penghormatan pada keyakinan. Ritual doa di vihara sederhana, asap dupa yang naik perlahan, dan wajah-wajah yang menunduk khusyuk. Disinilah kekuatan batin dipupuk, menjadi fondasi yang lebih kokoh daripada benteng batu. Seiring waktu, Sriwijaya menjelma menjadi kekuatan maritim besar. Armada perahu menguasai Selat Malaka, menjaga arus perdagangan dunia. Semua ini berawal dari satu perjalanan suci, satu keputusan berani, dan satu prasasti yang merekamnya. Di masa kini, prasasti Kedukan Bukit berdiri sebagai saksi bisu. Batu itu mungkin dingin dan diam, tetapi kisah di dalamnya hangat dan hidup. Ia mengajarkan bahwa awal yang sederhana
jika dilandasi niat baik dan visi jauh ke depan, dapat melahirkan kejayaan. Dalam pantulan cahaya museum, huruf-huruf kuno itu seolah berbisik kepada generasi sekarang. Bangunlah masa depan dengan kebijaksanaan, jaga persatuan, dan hormati akar budaya. Saat matahari terbenam, air berkilau keemasan, perahu-perahu kecil melintas, dan kehidupan terus berjalan. Sriwijaya mungkin telah menjadi sejarah, tetapi semangatnya, keberanian untuk memulai, keteguhan untuk memimpin dengan nilai, dan kebijaksanaan untuk menyatukan, tetap relevan. Dari prasasti Kedukan Bukit, kita belajar bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia adalah cermin bagi masa depan.